Halo semua, kembali lagi di HDYT Channel. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia lahir pada 6 Juni 1901 di Peneleh, Surabaya, dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Setelah puluhan tahun kematiannya, sekarang malah ramai diperbincangkan bahwa Soekarno masih hidup. Nah, berikut ini ada beberapa teori konspirasi Soekarno masih hidup. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya. Dan berikan komentar di kolom komentar di bawah. Beredar video TikTok berisi konspirasi bahwa Presiden Indonesia Insinyur Soekarno masih hidup dan tinggal bersama keluarganya. Ramai diperbincangkan, Mbah Mijan memberikan tanggapan dan mengatakan bahwa memang benar tokoh proklamator Indonesia itu masih hidup. Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Sebelumnya, banyak beredar video seorang pria yang mengklaim bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal bersama keluarganya. Sebenarnya Soekarno masih hidup, tapi dirahasiakan, ujar pria dengan kemeja warna hijau muda tersebut. Ia sendiri juga mengaku tahu di mana keberadaan Insinyur Soekarno tinggal saat ini. Bahkan ia juga siap mengantarkan jika ada orang yang benar-benar ingin bertemu tokoh penting kemerdekaan Indonesia tersebut, dengan syarat tidak boleh dilakukan publikasi. Sebab keberadaan ayah dari Megawati itu, kata dia, merupakan rahasia negara dan rahasia Tuhan. Pria itu juga menyebutkan bahwa saat ini Soekarno tinggal di Lampung bersama dengan keluarganya. Bahkan sang ketua PDIP disebutkan sering berkunjung ke tempat itu. Pria itu menceritakan bahwa saat ini presiden pertama di Indonesia itu tinggal di tempat kakeknya. Megawati dan Guntur dikatakan rutin berkunjung ke tempat itu setiap 1 tahun sekali. Soekarno, lanjut dia, harus berpindah tempat agar jejaknya tidak diketahui wartawan ataupun halayak. Dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang orang itu ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia. Tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya ada di mana, Pak? Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati apa kan anak? Ya, sering ke sana. Oh, berarti di Lampung juga ada keluarganya. Itu di tempat kakeknya Pak Soekarno. Jadi termasuk kayak Megawati, Guru Guntur itu setahun sekali ke tempat buyut. Jadi hijrah itu harus pindah tempat supaya jejak langkah dia itu tidak dideteksi oleh wartawan ataupun halayak ramai masyarakat Indonesia, karena itu kan rahasia Tuhan. Beredar juga video seorang tukang becak bernama Mu'alif yang mengaku pernah bertemu dengan Soekarno. Ia mengaku didatangi Soekarno di kediamannya dan melakukan percakapan singkat.
Ya cuma silaturahmi, tapi nggak ada omongan yang menjurus ke negara atau bangsa ini. Itu nggak ada. Terang pria Parubaya itu. Ia mengatakan hanya membicarakan kegiatan sehari-hari dan aktivitas lainnya. Saat ditanya dari mana, mu'alif menjelaskan bahwa Soekarno hanya menyebutkan bahwa ia adalah orang yang berjalan dan tinggal di mana ia merasa lelah. Saya itu memang waktu itu Mungkin sering puasa. enggak, saya waktu itu ya ada lah puasa sih ada. Cuma waktu itu memang ya Pak Ustadz Jailani masih ada kan. Nah, saya dulu tuh dari awal di sini ya dulu masih ya lah. Jadi saya kok punya kerentek, saya mencari jati diriku itu siapa. Kerentek itu apa, Pak? Punya rasa keinginan bertanya, feeling gitu lah ya. Keinginan untuk mengetahui Jati diri. aku Siapa? itu sebenarnya siapa. Ini lah. Mengenal diri. Nah, saya itu mencari kemana ada ustadz yang dikatakan Hebat lah ya. hebat, saya datangi. Dengan Pak Jelan itu dulu ya masih ada orangnya, boleh tanya. Saya itu dulu masih sepeda ontel. Itu setiap lepas maghrib datang ke Tanjung Pelanduk. Dulu Pak Jelani masih di Tanjung Pelanduk sebelah sini. Betul. Datang sampai jam 4 subuh, jam 3 subuh baru pulang. Itu saya udah jarang ke Pak Ustadz. Jelani udah jarang lagi itu. Lama-lama ya karena mungkin udah capek, ibaratnya udah kesana kemari, nggak ada jawaban yang memuaskan, artinya cocok dengan hati gitu loh. Nah terus itulah, nah begituan itu pun nggak nyangka kan. Datanglah dia. Pertemuan pertama itu di mana dengan beliau? Di sini. Dia datang assalamualaikum gitu ya. Iya, di sini. Jam-jam berapa itu, Pak? Waktu itu ya enggak tengah malam juga. Cuma ya itu, ya aku pun nggak nyangka kan. Itu apa yang aku minta terkabul gitu loh maksudnya kan. Terus dia datang. Dia datang ya cuma silaturahmi, belum ada omongan yang menjurus ke apalagi ke negara atau ke bangsa ini. Itu belum ada menjurus ke agama apalagi kan, nggak ada. Jadi cuma ngobrol biasa lah, ngobrol aktivitas hasil apa gitu. Dari mana dia ngaku tuh pertama itu? Biasanya kan kalau orang bertanya nggak kenal bapaknya dari mana gitu. Ya saya tanya memang, bapak itu dari mana? Saya itu tinggalnya di mana saya capek lebih. Jadi nggak ada istilahnya. Saya juga nggak bisa maksudnya memaksa beliau terus anu kan. Ya udah, tapi sering. Itulah. Yang mulai menjurus ke agama, menjurus ke bangsa, nah itu baru terus saya terapkan, saya masukkan, saya paskan, sebenarnya sama dengan yang dicari. Yang aku cari gitu loh. Nah itulah baru aku mulai percaya gitu. Maksudnya yang belum percaya, dia pun belum ngomong Ya Soekarno gitu. belum. Itu dari saya itulah kesimpulan gitu loh.